Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Rekan-rekan non-ASN, khususnya rekan-rekan R2, R3, dan rekan-rekan R4 yang akan diusulkan menjadi paruh waktu. Baru saja kita dapatkan informasi ini penting sekali berkaitan dengan nama-nama yang diusulkan paruh waktu untuk di daerah ini. Tentu saja ini menjadi pandangan ataupun gambaran bagi rekan-rekan juga di daerah lain yang semoga saja rekan-rekan sudah diusulkan ya, karena batas waktu hari ini 20 Agustus merupakan batas terakhir. Nah, informasi yang diposting oleh kabupaten ini merupakan postingan tanggal 19 kemarin berkaitan dengan pengumuman uji publik pegawai non-ASN yang masih aktif bekerja dan usulan kebutuhan P3K paruh waktu ya. Jadi ini diumumkan secara luas nama-nama yang ada di daerah kabupaten ini untuk seluruh masyarakat bisa mengecek apakah ada yang memang pegawai non-ASN ini yang sudah tidak aktif. Silakan dapat mengadu ya kepada Pemda setempat. Kita baca Bapak Ibu, dan di bawah ada daftar nama-nama yang diusulkan. Pengumuman uji publik pegawai non-ASN yang masih aktif bekerja dan usulan kebutuhan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu. Nah, kita coba langsung baca saja karena di sini bisa kita lihat ya tanpa kita unduh. Ya, pengumuman uji publik ya tentang non-ASN yang masih aktif. Menindaklanjuti surat Menpan RB tanggal 8 Agustus kemarin tentang pengusulan paruh waktu, disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama tentu saja dasar hukum, ini kita tidak perlu baca. Tentu Kep Menpan RB 15, Kep Menpan RB 16, keputusan Menpan RB tentang non-ASN itu ya. Jadi semuanya sudah jelas di sini. Nah, yang poin B, P3K paruh waktu adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Kemudian kriteria pegawai non-ASN yang diusulkan pada paruh waktu, lagi-lagi diulang ya, ini pertama adalah database yang tidak lulus pada CPNS, kemudian non-ASN yang tidak lulus P3K, dan pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan termasuk R4, R5 ya. Kemudian pegawai non-ASN pada huruf C pada pemerintah Luwu adalah sebagaimana tercantum pada pengumuman ini ya. Jadi ada nama-nama ya bagi rekan-rekan yang ada di Luwu, bisa cek ini, nanti dapat dicek di link BKD ya. Kemudian H, pegawai non-ASN yang tercantum pada lampiran pengumuman sekaligus diumumkan dalam rangka uji publik sehingga masyarakat dapat mengajukan aduan jika terdapat pegawai non-ASN sebagaimana terlampir yang sudah tidak aktif bekerja di Kabupaten Luwu dan tidak memenuhi ketentuan masuk paruh waktu. Jadi dapat dilaporkan sampai dengan tanggal 22 Agustus ya, jam kantor. Aduan diterima, terdapat dokumen yang membuktikan hal tersebut. Nah, ini mungkin penting ya, daerah-daerah rekan-rekan juga perlu ini ya. Kemudian kepala OPD unit kerja menyampaikan daftar nama pegawai non-ASN dan memberikan keterangan apabila tidak diusulkan P3K paruh waktu dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut. Nah, ini juga diminta untuk OPD-OPD mengirimkan kembali nama-nama supaya dicocokkan ya. Ini diperlukan surat pengantar, kemudian SPTJM, bukti pembayaran jasa honorarium khusus Januari sampai Juli 2025 ya. Hasil cetak profil data non-ASN melalui Sinona, ini aplikasi untuk daerah ini. Surat pernyataan pegawai non-ASN, kemudian dokumen sebagaimana pada angka 1 dan 5 itu disampaikan menggunakan map bundle ya. Kemudian kemudian dikirimkan kepada BKD sampai tanggal 22 Agustus. Kalau untuk di daerah kami Bapak Ibu, ini tidak perlu ya pakai yang begini-begini. Ini semuanya sudah direkap karena data non-ASN yang sebenarnya masuk R2, R3, R4, R5 itu sudah ada di PKD ya. Jadi tidak ada perlu lagi menggunakan data-data slip gaji dan sebagainya. Karena di sini Bapak Ibu masih ya, rekan-rekan non-ASN-nya masih diminta untuk menggunakan asli SK kontrak kerja tahun 2025 ini masih ya. Kemudian asli bukti pembayaran jasa honorarium juga masih diminta sampai dengan bulan Juli. Kemudian tenaga dasar THK 2 yang mengikuti seksi P3K mengunggah kontraknya juga sebagaimana
yang diminta. Jadi ini masih menggunakan administrasi ya untuk khusus di daerah Luwu ini rekan-rekan. Nah di bagian bawah ini kalau kita lihat ada berkas yang mesti dilengkapi ya. Nah ini ya surat SPTJM-nya dari OPD ya ini. Kemudian ada lagi surat pengusulannya ya. OPD pengusulan P3K pada waktunya berisi nama-namanya ya, nama jabatan yang diusulkan atau yang tidak diusulkan, jumlahnya berapa ini. Nah kemudian Bapak Ibu di bagian bawah ini ada nama untuk uji publik yang sekaligus berisi nama-nama non ASN ya, yang kita tidak bisa tampilkan di sini karena ini bersifat privasi ya. Nah, nanti bisa dicek di link ya. Nah, ini ya data potensi P3K pada waktu di lingkup pemerintah Kabupaten Luwu. Nah ini dapat dicek nanti informasinya bagi rekan-rekan. Jangan sampai rekan-rekan namanya tidak masuk ya bagi rekan-rekan yang berada di daerah Luwu. Kemudian kita ada satu informasi lagi, ini berkaitan dengan pengusulan paruh waktu juga. Kita cek informasi berikut ya. Sebentar saya lagi buka ini. Yaitu berkenaan dengan ini ya. Nah di Pemprov Kepri ya Bapak Ibu, di Pemprov Kepri ini usulan paruh waktunya ya kita lihat di sini tidak menggunakan istilahnya, sebentar lagi buka browser ya. Sebentar ya kita buka ulang ya. Ini sedang tak bisa dibuka. Diusulkan 1524 ya. Ya ini ya di Pemprov ya. Nah, Pemprov Kepri usulkan 1524 formasi P3K paruh waktu, mayoritas guru ya. Ini juga 19 Agustus 2025 ya. Nah ini Kepala BKD Ibu Yeni. Sebentar rekan-rekan ya. Ini saya bukanya pakai HP jadi agak lelet nih. Nggak bisa di scroll pula ini. Kita buka ulang ya. Ya ini diusulkan sebanyak 1524 ya. Ya ini ya di Tanjung Pinang. Pemprov Kepri mengusulkan membuka peluang bagi tenaga non ASN untuk bergabung sebagai ASN. Tahun 2025 Pemprov Kepri mengusulkan 1524 pegawai non ASN yang menjadi paruh waktu. Menurut Kepala BKD Yeni Trisila Isabella menyampaikan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menpan RB 8 Agustus ya. Perekrutan P3K pada waktu menindaklanjuti Surat Menpan RB. Ini menjelaskan usulan P3K pada waktu ditujukan kepada 3 kategori, yaitu guru ya. Yang tadi yang 3 prioritas ya, yang tidak lulus CPNS, database PKN yaitu R2 R3 ya, termasuk yang R4. Kemudian yang kedua sambung Yeni adalah non ASN yang terdaftar di BKN yang telah mengikuti seleksi, dan yang ketiga yang tidak dapat mengisi yaitu yang 4 nih, pelamar umum. Nah dari total 1524 itu yang paling besar adalah guru sebanyak 709. Jadi hampir separuh lebih ya. 709 ini separuh lah ya. Kemudian 677-nya adalah
tenaga kesehatan, tenaga teknis, kemudian teknis ini termasuk tendik ya. Tendik dan beberapa tenaga teknis yang ada di OPD. Kemudian 37 orang adalah tenaga kesehatan serta 87 orang ini adalah yang tidak lulus CPNS tahun lalu. Formasi itu terdiri dari terdapat di 28 OPD di lingkungan Pemprov Kapri dan termasuk di sekolah-sekolah ya, satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi dengan berakhirnya masa 20 Agustus hari ini berarti memang bagi rekan-rekan yang tidak ada membaca informasi di BKD, ya, sangat berkecil hati sekali ya jika memang rekan-rekan tidak ada progres pengusulan P3K pada waktu yang merupakan tahapan akhir ya penyelesaian non-ASN. Mudah-mudahan saja rekan-rekan semua di daerah telah mendapatkan informasi pengusulan pada waktu. Demikian update yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.